cuacanya gak berubah ya. Nah, sekarang bulan 1 tapi bagus dapat sunrise kayaknya nih. Cuaca bagus. Sunset. Mungkin sunsetnya nanti kalau nggak kabut juga. Oh iya, ini aku bahas masalah itu. Kalau di Bromo itu kan cenderung kan orang kenapa wisatawan itu ramai terus kepingin healingnya ke Bromo, itu ternyata dari sejarahnya itu Bromo itu ternyata termasuk daerah yang lebih ke spiritual gitu loh. Jadi zaman dulu itu kan zamannya Singosari itu sudah ada prasastinya di Sapi Kerep itu kan. Oh iya ya. Yang dari Lontar itu kan, yang di situ kan poinnya kan di Bromo itu sebenarnya sudah ada sejak zamannya Kertanegara. Raja Kertanegara yang mengatakan bahwa di Bromo ini sudah diberi daerah yang bebas upeti ke Kertanegara di Singosari karena dianggap kaum sesembahan. Jadi maksudnya kaum sesembahan itu bukan kaum yang mendoakan raja. Jadi gitu dulu itu. Oh, kalau sekarang daerah istimewa mungkin ya. Ya, mungkin daerah istimewa. Seperti Jogja lah. Jogja, Aceh. Gitu. Nah, kenapa Bromo diistimewakan? Karena penduduknya itu berisi para pendeta-pendeta mungkin gitu. Para pendeta, para orang-orang yang dia memang lebih ke, kalau zaman sekarang istilahnya kan spiritual ya. Iya. Zaman dulu. Terus ngomong spiritual ini agak menggok sedikit ini masalah. Kita akan mau masalah healing itu kan hubungannya sama pemulihan jiwa kan ya. Iya. Kita mulihkan dari hidup di kota, pengen sehat hilangkan stres lah. Setelah lama di kota sibuk dengan kegiatan itu, kita ke gunung gini, ke Bromo misalnya, kita kan cari healing. Nah, sini kita mungkin bahas topik sedikit masalah spiritual. Jadi saya punya sedikit pernah buka lah buku tentang masalahnya spiritual. Yang Ki Ageng Suryo Mantaram. Dia bahas masalah, bukunya itu bahasa Jawa, judulnya itu Kawruh Jiwa. Jadi pengetahuan tentang jiwa. Jadi saya bukunya tebal sih bukunya, tapi saya menangkap ada 4 poin di situ. Jadi poin pertama itu tentang keinginan manusia. Jadi keinginan manusia itu garis besarnya itu dibagi 3. Yang pertama itu adalah istilahnya orang ingin itu pasti ke semat. Istilah semat bahasa Jawa ya. Semat, terus derajat sama keramat. Nah, ini 3 ini. Jadi kalau semat itu istilahnya kekayaan ya. Uang, misalnya kita kerja itu cari uang, itu keinginan akan semat, jadi kekayaan. Kita numpuk harta atau membangun bisnis itu keinginan akan semat. Situ. Jadi manusia akan keinginan itu. Yang kedua, derajat. Kalau derajat itu keinginan hubungannya ke kemuliaan. Kemuliaan, jadi saya ingin sekolah yang tinggi biar berguna bagi bangsa dan negara, gitu kan, termasuk kemuliaan derajat ya. Nah, kalau yang terakhir yang keramat itu hubungannya sama kekuasaan, sama mungkin kita kejar jabatan, itu keramat. Atau juga kalau yang sekarang viral itu status sosial. Nah, status sosial juga termasuk keramat. Nah, cuma kalau sudah punya 3 ini, kita berarti manusia, gitu ya, normal ya manusia gitu itu. Dan itu poin pertamanya. Poin keduanya, pahami kalau rasa senang susah. Pahami senang susah. Setiap manusia itu pasti, siapapun, walaupun orang petani biasa ataupun tingkatnya tinggi sampai presiden lah, itu mesti punya perasaan ada senang, ada susah. Jadi ketika keinginannya nggak tercapai, susah ya, tapi ketika tercapai senang. Jadi setiap orang walaupun sudah kaya itu mesti mengalami susah juga, senang, susah. Seperti pun orang yang biasa saja. Jadi misalnya intinya jangan sampai larut, sudah senang ya jangan terlalu berlebihan senangnya, kalau susah jangan terlalu susah. Jadi kalau kita terlalu melekat sama terlalu senang, terlalu susah, jadi hidupnya terlalu menderita katanya gitu. Kalau poin ketiganya itu masalah molor mungkret. Itu molor mungkret itu kan manjang gitu. Manjang. Mungkret kan
Memendek, maksudnya mengkerut lah. Molor mengkerut. Jadi maksudnya molor mengkerut itu molor berarti kalau misalnya keinginannya itu kalau sekarang gini, saya ingin punya mobil misalnya. Itu berarti kita kan sekarang statusnya misalnya belum punya mobil. Aku ingin punya mobil itu karena tetangga sudah punya mobil. Itu berarti molor kita. Nah, ketika ternyata dalam perjalanan waktu ini nggak tercapai, maka kita mungkret, targetnya diturunkan. Saya motor aja deh. Nah, setelah tercapai motor, kan seneng. Iya. Nah, ketika dapat motor seneng, tapi itu akan masalah baru timbul lagi. Maksudnya orang itu kan mesti pengen lagi kan, apa itu. Nah, itu ada masalah lagi gitu. Terus begitu tercapai, nggak tercapai, mesti senang, susah itu terus berdampingan gitu loh. Seperti itulah molor mungkret. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Nerimo paran anane. Nerima paran anane. Mungkin seperti itu. Dan yang poin keempat ini, jangan sampai kita terjerumus pada neraka dunia. Sudah membahas neraka. Maksudnya neraka dunia gini. Misalnya kita ngejar kekayaan ya, dapat kekayaan banyak itu. Kita melekat di situ. Jadi akhirnya dari situ membawa kita menderita gitu loh. Jadi intinya empat hal yang membuat jadi neraka dunia itu, yang pertama itu adalah sifat iri. Iri itu ketika kita menganggap bahwa diri kita lebih rendah dari orang lain, itu iri. Itu juga neraka dunia. Maksudnya kita yang sengsara. Yang kedua sombong. Kalau sombong itu menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain. Ketiga itu jangan terlalu menyesal akan masa lalu. Terus yang terakhir, kita jangan terlalu mengkhawatirkan ke masa depan. Paling enggak kan kita lebih bahagia gitu loh, nikmati hidup. Wah, ini teh ini gini kita. Ya. Berhealing tehnya. Berhealing. Kayaknya bagus. Ya ini, wah. Ya. Oh ya. Sip. Ke sini apa? Menaikkan drone. Ya, kita naikkan drone. Kenapa? Sepet. Enak. Teh sepet itu aslinya juga untuk jamu. Kita tunggu agak turun dikit apa? Anunya ya. Mataharinya ya. Sambil menikmati kopi. Mungkin bagi teman-teman yang mau jenenge healing bisa juga buat program seperti kita nggak cuma 4 lokasi jeep itu ya. Iya. Mungkin 1 hari 4 lokasi, 1 hari lagi kita ambil spot misalnya di sini. Kita saksikan sunset gitu, ataupun di tempat lain di mana di atasnya Tanggulasi daerah sana itu juga bagus. Sambil menikmati teh, kita bercerita tentang masalah kita ruahkan di alam semesta gitu. Jadi benar-benar kita memang lepas. Jadi memang kita kuncinya terhubung di saat ini. Dalam artian terhubung di sini kita kan mau melepas stres kita di tempat kerja. Nah, ketika kita bisa terhubung di tempat alam gini ya, terhubung di saat ini kan bisa melupakan sejenak lah. Jadi kita bisa benar-benar healing. Tapi kalau melihat orang-orang yang tengger lama loh. Iya. Tengger lama itu. Mereka itu yang bukan sebelum terpengaruh oleh budaya Hindu Islam itu kayak orang-orang dari biasanya puncak-puncak gunung tertentu kayak Ngelo. Nah, itu ada orang tengger lama itu. Coba berbicara dengan mereka, maka perasaan kita itu akan ikut ke ranah mereka itu. Agak lebih adem. Oh gitu ya. Ke perasaan gitu ya. Berarti kayak saya pernah ketemu itu kalau tidak salah sama Alim. Waktu Hari Raya Karo. Iya. Nah, di situ tuh kalau saya bicara itu sebenarnya saya bicara apa adanya Om. Iya. Saya punya jeep
3. Heeh. Kan apa adanya, masa saya sombong gitu? Heeh. Kan Enggak. Tapi justru mereka omongnya gini, saya itu tanam kentang itu cuman sedikit. Heeh. Jadi intinya dia itu sangat gimana ya, untuk menyinggung perasaan, takutnya yang diajak omong itu dia itu menanam kentang misalnya lebih sedikit itu dia takut nyinggung itu. Oh ya. Padahal dia luas anunya tanamannya itu dia omongnya sebenarnya kalau omong saya nanam 1 ton gitu kan enggak masalah. Enggak masalah. Kan itu sudah lumrah, tapi dia itu sedikit, saya tanamnya itu sedikit gitu supaya lawan yang diajak bicara meskipun dia itu lebih muda atau lebih tua itu dia merasa enggak terendahkan. Enggak terendahkan. Menjaganya sampai seperti itu. Oh, jadi sebenarnya lokal jenius dari Tengger itu bukan hanya tentang tarian, adat, kasadan, adabnya juga sebenarnya dulunya mungkin mereka itu adabnya tinggi sudah. Kearifan lokalnya. Kearifan lokalnya itu tinggi. Makanya nah setelah ini ketemu sama apa tuh kebudayaan masuk yang tidak menjelekkan, kalau jadi kita bukan bicara apa adanya, itu hal yang biasa. Tapi kalau orang-orang yang dulu yang belum ada Hindu atau Islam masuk, didikan mereka itu mereka lebih cenderung lebih adem. Nah, saat kita itu di titik jenuh, kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, jadi kita seperti flashback, saya ini masih menemukan orang seperti ini, itu juga healing, termasuk healing buat saya loh itu. Adem gitu ya, ke pikiran saya adem. Wah, indahnya omong dengan orang ini gitu. Kadang-kadang mereka juga ngomong itu pun juga melihat yang diajak bicara gitu loh, jadi jaga perasaannya biar takutnya itu terlalu menjaga, saya kira. Dia omong apa adanya loh, kita tidak tersinggung. Iya. Nah, sebenarnya itu. Kita omong apa adanya loh, apa kita tersinggung? Kan tidak tersinggung. Enggak tersinggung. Tapi dia begitu menjaga supaya orang itu sangat takut sekali untuk menyinggung orang lah, seperti itu. Iya. Lah itu belum ada peradaban apa itu namanya? Islam dan Hindu masuk. Masih lokal dulu. Iya, peradaban lokal lah itu. Saya dulu masih agamanya apa itu? Kapitayan ya. Ya mungkin Kapitayan itu. Dan kearifan lokal sebenarnya juga mengajari hal-hal yang baik. Terus orangnya pun juga memang membawa semacam apa ya? Mungkin dari sisi kearifan itu memang jaga gitu loh, sampai dulu tuh sampai dianggap bisa mendoakan raja, bisa apa? Pemberian itu mungkin ya karena kearifan lokal itu mungkin. Dan mungkin dengan berjalannya waktu kan banyak pertukaran budaya, sampai sekarang kayak di Bromo itu kan sudah apa ya, termasuk daerah wisata kan banyak orang orang terus termasuk media sekarang udah akhirnya kan terjadi percampuran, akhirnya kan bentuk satu karakternya sudah beda lagi kan. Apalagi sekarang zamannya industri ataupun zamannya apa itu istilahnya kapitalis ya. Jadi memang terpengaruh sekali. Dan kadang-kadang memang kepingin loh, saya itu kan ada tamu tuh, ada dari luar negeri, pingin saya itu ketemukan mereka itu selain Bromo, mungkin tempat rekreasi, indahnya memuja-muja ciptaan Tuhan. Saya ingin menemukan mereka itu ke orang-orang yang peradaban, yang saya omong peradabannya tinggi sekali itu. Di situ mungkin di kehidupan mereka, di kesibukan harian mereka ya, membawa stres saat bertemu dan bicara dengan orang itu. Orang-orang seperti itu mungkin bisa kembali netral. Sekarang gini loh, kita dari Jakarta, ke Bromo, ketemunya orang yang ceroan lah seperti itu kan, ya sama saja, Jakarta pasar Jakarta. Ya ketemu sama saja. Tapi saat kita ketemu dengan orang yang
mereka itu begitu menghargai orang lain, begitu tertata bicaranya. Nah, seperti itu kan ya. Nah, iya ya, kadang kita menemukan sesuatu sing baru, kadang-kadang tanpa sengaja kita tercerahkan gitu ya, kayak ada semacam apa? Andai saya misalnya dia itu stres karena persaingan bisnis, misalnya di mana persaingan di satu kantor pekerjaan dia stres, dia kesini. Nah, siapa tahu dia itu setelah omong-omongan sama orang yang seperti itu, nah, itu mereka itu, aduh, saya kalau nerima seperti itu mungkin stres saya ini akan berkurang atau hilang gitu ya. Seperti itu. Tapi kadang-kadang orang ada kelebihannya sih orang di desa yang dulu ya, orang yang original lah. Orang original yang dulu kan dia lebih belajarnya itu kan lebih banyak ke dalamnya daripada keluarnya. Jadi istilahnya dia belajar itu merenungnya itu lebih banyak daripada dia belajar dari beberapa pengetahuan yang dari luar yang sekarang itu banyak sekali kan ya, masuk itu dia mungkin gitu. Jadi akhirnya dia yang keluar itu lebih penemunya mungkin lebih dari dalam itu, lebih ada rohnya itu loh omongnya itu mungkin. Jadi lebih ademnya dengar. Di suatu pekerjaan itu memang membutuhkan memang tensi yang tinggi untuk memakan energi yang banyak ya. Tapi harus ada keseimbangan lah. Paling enggak kan orang-orang itu kan cari tempat yang sepi kayak ke Bromo atau ke tempat lain yang dia bisa di situ bisa menurunkan tensi itu kan. Ya itu. Kan aslinya sekarang untuk penyeimbang mungkin bagus lah. Seperti mungkin wisata healing ke Bromo mungkin berapa hari, 3 hari gitu kan. Aslinya kalau pas bener-bener bisa healing menikmati itu memang terasa banget mungkin efeknya. Ya, kayak mungkin kalau di Bali kayak spa, kayak terus healing terapi seperti itu. Tapi kalau di sini mungkin kita terapkan itu aja. Kita ketemu dengan orang-orang yang frekuensinya seperti itu, mungkin ya kita akan berpengaruh juga ke emosi kita, ke kejiwaan kita mungkin ya. Maksudnya juga lingkungan pengaruh sekali terhadap terus di situ sepandai-pandai kita ngelola emosi, kalau sudah lingkungannya kan tetap aja keseret, walaupun kalau sudah mungkin sebagian orang kan punya level kesadaran yang tinggi kan ya, dia keseret sih sebentar terus narik lagi ke posisi dia netral lagi, keseret lagi, netral lagi. Tapi kalau orang-orang yang dia sudah istilahnya tingkat stresnya tinggi, terus emosi negatifnya sering ya, akhirnya kalau udah keseret lama gitu ya, dia keseret di sini masuk ke lingkaran, istilahnya lingkaran energi negatif, istilahnya bahasa energi lah anggap, walaupun emosi negatif, kemarahan atau kesedihan ataupun itu kan keseret lama kan ini, nggak cepet balik ke netral itu tadi. Akhirnya kebanyakan orang sampai gila, sampai kan gara-gara dia nggak bisa ngelola, ataupun kadang-kadang dia sudah mencapai kesuksesan di sini ya, tapi ada yang aneh, dia nggak bisa bahagia, misalnya gitu kan, banyak kasus seperti itu. Kalau mengambil itu hyperlap ya, tapi posisinya mundur itu gimana sih ya caranya ya? Apa free apa ya? Kita ambil hyperlap saja, mungkin nanti kalau maju misalnya ya, tapi nanti pas editingnya itu kita reverse. Oh gitu ya? Iya, itu bisa. Maju, mungkin kalau penambahan frame bisa ya. Ini kan ada berapa ini? 200 sekian frame. Kalau gitu. Dijadikan 400 500 mungkin ya. Mungkin di situ ada settingnya. Ada mungkin, cuma di situ yang jadi masalah baterainya nutut enggak gitu loh. Full ya? Satu full. Oh iya. Baterai satu full. Kalau tadi itu yang sempat 230 frame tadi ya, berapa persen tadi? Sisanya. 50. Oh berarti cukup. Tapi agak ngepres sih. Iya. Kalau 30. 25 hampir tadi turun hampir
hampir selesai. Dia sudah yang peringatan. kanan, yang kayaknya tadi yang udah dipakai itu. Oh yang ini ya. Oh berarti nggak cukup. Berarti 200 itu udah maksimal kayaknya untuk baterai ini. Oh gitu ya. Jadi cukuplah kalau segitu kan kita bisa dapat hyperlapse sekitar berapa menit, 1 menit lebih kan sudah cukup kayaknya. Oh gitu ya. Wah sudah turun nih. Cuma di sini kita nggak dapat sunset yang merah ya. Setelah dia turun. Setelah dia turun. Dan ini udah maksimalnya sunsetnya di Bromo itu segitu. Kecuali kalau kita ke Penanjakan Om. Oh gitu ya. Iya kalau Penanjakan itu sampai benar-benar dia itu masuk ke daerah Gunung Arjuna sana. Oh. Kalau di sini mungkin cahaya dengan kabut. Terus nanti kalau sudah benar-benar warna ya. Gradasi warna merah gitu. Jadi kalau sudah ada gradasi warna merah, wih keren itu, ada asapnya udah pas posisinya sama itu pas di atas Gunung Batok yang sebelah sini ya. Ini aku bisa bayangkan bagaimana hasilnya Tepatnya nanti ya. ya.